Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih dijumpakan kembali dalam kegiatan perkuliahan mata kuliah alat pembelajaran edukatif. Meskipun hari ini kita dijumpakan kembali dalam kegiatan perkuliahan secara daring, mudah-mudahan kegiatan pertemuan ini tidak menyurutkan semangat belajar kita. Pertemuan kita hari ini, kita akan berbincang terkait perkembangan kognitif, bahasa, dan perseptual anak usia dini. Kenapa kita butuh berbincang terkait perkembangan ini? Meskipun di mata kuliah yang lain ada secara khusus berbicara terkait psikologi perkembangan anak misalnya. Pada dasarnya, berbicara terkait perkembangan kognitif, bahasa, dan perseptual anak usia dini di hari ini itu sangat erat kaitannya dengan konsep fasilitasi ataupun konsep dalam memfasilitasi alat pembelajaran edukatif dalam pendidikan anak usia dini. Berbicara terkait perkembangan kognitif, bahasa, dan perseptual anak usia dini berarti secara umum kita berbicara terkait konsep perkembangan anak. Telah kita pahami bersama bahwa 3 aliran yang berbicara terkait konsep perkembangan anak. Yang pertama, ada aliran nativistik yang dicetuskan oleh Schopenhauer. Beliau menyampaikan bahwa setiap diri manusia memiliki potensi dalam dirinya masing-masing. Yang kedua, ada aliran empirisme yang disampaikan oleh John Locke. John Locke menyampaikan bahwa setiap diri manusia bagaikan kertas putih, bersih. Apapun yang terdapat pada diri manusia itu akibat dari stimulus alam lingkungan sendirinya. Jadi pada diri manusia itu tidak ada apa-apanya. Segala sesuatu kemampuan pada diri manusia itu diakibatkan oleh stimulasi dari alam, katanya. Itu menurut John. Tapi William Stern, beliau menyampaikan pada aliran konvergensi, menyampaikan bahwa setiap diri manusia pada dasarnya memiliki potensi pada dirinya sendiri, dan kemudian lingkungan alamlah yang mengembangkan dan mempengaruhi perkembangan potensi pada diri manusia itu sendiri. Ketika kita berbicara pada konsep perkembangan kognitif, bahasa, dan perseptual anak usia dini, berarti 3 konsep perkembangan ataupun aliran yang tadi kita bicarakan itu sangat berpengaruh pada perkembangan kognitif, bahasa, dan perseptual anak usia dini ini. Kenapa kita memandang penting konsep perkembangan bahasa sebelum kita memberikan stimulasi dalam bentuk alat permainan edukatif pada anak usia dini? Selain itu, kognitifnya dan perseptualnya juga perlu kita pertimbangkan sebelum kita memberikan stimulasi melalui alat permainan edukatif. Nah, pada pertemuan kita di saat ini, kita akan membahas terkait perkembangan bahasa, kognitif, dan perseptual. Itu saja yang akan kita bahas di hari ini. Perkembangan kognitif itu berkaitan dengan perubahan konsep berpikir pada setiap diri manusia tentunya. Nah, ketika kita berbicara terkait anak usia dini, berarti perubahan konsep berpikir pada diri anak usia dini. Selain konsep berpikir tersebut juga itu berkaitan dengan kecerdasan. Dan berbicara kognitif juga berbicara terkait bahasa tentunya. Karena setiap apa yang dia ketahui sesungguhnya bersumber dari bahasa, komunikasi, apa yang dia dapatkan dari alam ataupun lingkungan ataupun manusia lain. Berbicara terkait perkembangan bahasa ini,
yaitu perubahan konsep berpikir. Bagaimana anak mendapatkan stimulasi supaya kita memberikan fasilitas-fasilitas yang layak untuk anak mampu mengubah konsep berpikir menuju lebih baik tentunya. Itu berkaitan dalam konsep pendidikan. Dalam konsep pendidikan telah kita bicarakan perubahan perilaku menuju ke arah yang positif. Itu pendidikan. Perkembangan kognitif ini berkaitan dengan kecerdasan berpikir anak, yaitu kemampuan dalam kecepatan dan ketepatan berpikir atau memecahkan masalah dengan berpikirnya. Nah, kita harus berpikir bagaimana supaya anak-anak mendapat stimulasi secara positif agar kecerdasan berpikirnya anak itu berkembang melalui alat permainan edukatif yang kita kembangkan atau yang kita ciptakan. Itu kuncinya. Kemudian kita berbicara terkait perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa merupakan perubahan kemampuan komunikasi, baik secara verbal maupun secara non-verbal. Perkembangan bahasa yang kita ketahui bersama itu ada 4 keterampilan bahasa. Yang pertama, ada keterampilan menyimak, kemudian keterampilan berbicara, yang ketiga, ada keterampilan membaca, yang terakhir ada keterampilan menulis. 4 keterampilan ini yang harus kita berikan stimulasi dalam alat permainan edukatif yang kita berikan nanti saat belajar anak. Apakah bisa digabungkan? Bisa. Konsep permainan edukatif yang terintegrasi. Apakah bisa secara terpisah? Bisa. Yaitu alat permainan edukatif yang kita ciptakan secara parsial. Apakah permainan edukatif yang akan kita ciptakan ataupun yang akan kita berikan kepada anak-anak itu untuk pengembangan bahasa dalam sisi misalnya kemampuan menyimaknya saja boleh, ataupun kemampuan berbicaranya saja boleh, atau kemampuan membacanya boleh, atau kemampuan menulisnya boleh. Pada dasarnya perlu kita pahami dalam pendidikan anak usia dini, konsep membaca, konsep menulis ada yang disebut dengan pra-membaca dan pra-menulis. Bagaimana kita memfasilitasi supaya anak mau membaca dan bagaimana supaya anak mau menulis. Dalam pendidikan anak usia dini, kita tidak bisa memaksa anak untuk harus mampu membaca ataupun harus mampu dalam menulis. Tapi kita harus memberikan stimulasi supaya anak mau menyimak, mau berbicara, mau membaca, dan mau menulis. Itu dalam perkembangan bahasa. Kemudian dalam perkembangan perseptual, yaitu perubahan kemampuan mempersepsi informasi. Bagaimana kemampuan anak dalam mempersepsikan segala informasi yang anak dapatkan di hari ini dan mengintegrasikan dengan informasi yang telah anak dapatkan sebelumnya. Alat permainan edukatif yang kita berikan sebagai fasilitas belajar anak harus memberikan fasilitas dalam kemampuan anak mengembangkan persepsinya. Pengetahuan di hari ini dia integrasikan dengan pengetahuan sebelumnya, dia akan persepsikan dengan kebenaran-kebenaran yang dia persepsi anggap benar. Konsep persepsi tersebut sesungguhnya terkandung dalam konsep stimulus dan respon.
stimulasi yang kita berikan dari alat permainan edukatif, anak akan melakukan sensasi. Dia akan menikmati, dia akan merasakan kenyamanan ataupun ketidaknyamanan pada dirinya dari alat permainan edukatif yang kita berikan. Kemudian anak akan mempersepsi informasi yang anak dapatkan dari alat permainan edukatif yang kita berikan itu. Persepsi tersebut akan jadikan sebuah respon oleh diri anak itu. Dia akan merespon, atau dalam kata lain dia akan menyimpulkan dengan tindakan-tindakan dari hasil persepsi anak-anak. Dia akan mempersepsikan dari sudut pandangnya sendiri atas dasar kenyamanan yang dia dapatkan. Maka dari itu, dalam memberikan alat permainan edukatif untuk anak-anak sebagai stimulasi pendidikan tentunya harus berdasar pada kebutuhan-kebutuhan perkembangan anak. Nah, disinilah kenapa kita perlu mengkaji kembali bagaimana perkembangan anak. Dan pada hari ini kita telah mengkaji terkait perkembangan kognitif, bahasa, dan perseptual anak usia dini. Yang pada dasarnya dalam konsep mendidik anak perlu dituangkan kasih sayang. Karena setiap manusia yang menjadi perbedaan karakteristik sikap kemanusiaan adalah hati nurani kita tuangkan dalam mendidik anak. Dan itu hanya ada dalam diri manusia. Dan konsep mengembangkan potensi anak usia dini, yang telah kita sampaikan bahwa setiap diri anak itu memiliki potensi pada dirinya masing-masing. Kemudian lingkungan, alam sekitar, komunikasi sosial, itu pun mempengaruhi perkembangan anak. Sebaik mungkin kita kemas alat permainan edukatif untuk meningkatkan kemampuan bahasa, kognitif, dan perseptual anak ini. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa memaknai segala sesuatu yang kita kaji di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa dijumpakan kembali dalam keadaan sehat walafiat di kemudian hari. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan besok lusa kita bisa dijumpakan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum saya undur diri, mari kita teriakan bersama, aku bahagia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.